kita nggak cuma berdua doang, langsung kelihatan bertiga, kita bintang tamunya, dia hostnya. Lucu banget loh. Tolong buat saya di PG, nggak boleh, jangan. Lu pengen asal jebut aja, nggak usah buang-buang pulsa karena udah pasti menang. Gila teman-temannya terasa Iya sebenarnya iya sih, udah lah. Pokoknya di acara sepak bola yang menjadi trendsetter yang membuat semua jadi mengadakan acara kayak begini. Bener. Komentarnya? Suka. Kita lihat kemana sebenarnya nih? Ini mana sih kamera udah banyak banget, 1, 2, 3, 4. Inilah pastilah. Jimmy Jeep. Oke. Nah ini kan kita seperti biasa udah mau malam Selasa ya. Pasti ada liga yang paling penting banget nih. Malam Rabu ya? Oh ya malam Rabu. Ada Liga Champions pastinya, lagunya terdengar nih. Mana lagunya? Nggak ada ya? Nyanyi dong Mas Aryo. Ya pokoknya lagunya gitulah. Ada laga yang nggak begitu krusial, cuman cukup penting untuk merebutkan juara grup. Lu tuh enak ada monitor. Oh ya? Gue kagak tahu posisi gue di mana ini. Bapak yang ini nih. Iya tapi posisi gue kagak kelihatan di mana, jadi gue bingung. Ya itu. Format baru nih. Terus itunya kagak ada yang nyala itu. Oh iya, kok nggak ada yang nyala ya? Oke, langsung aja. Kita mau bahas soal Madrid yang habis kalah memalukan. Gue kena ke game. Madrid yang habis kalah memalukan kemarin. Terus kemarin kelihatan banget katanya pertahanannya keropos banget. Nah sekarang lawan AS Roma ini gimana ngeliat format back mereka ini, apakah kembali menggunakan duet yang seperti biasa atau emang ada perombakan lagi? Ya kalau kita lihat sebetulnya kan kita bicara Varane sebetulnya kan pemain salah satu pemain back terbaik mereka gitu. Cuman harus kita akui di musim ini penampilannya jauh dari performa terbaik. Nah kalau kita lihat lawan Eibar kemarin gol ketiga jelas kesalahan Varane. Lalu kita bicara beberapa pertandingan ke belakang lawan Levante pun 1 gol menjadi gol kesalahan Varane lagi. Lalu penalti yang didapat Madrid juga kesalahan dari Varane. Jadi memang defense dari Real Madrid bisa dikatakan di musim ini mengalami kemunduran dari sisi kualitas yang biasa mereka bisa dibilang agak sedikit kompak. Siapapun yang mereka gantikan di posisi-posisi tersebut, kuartet manapun yang mereka mainkan, mereka biasa tidak terpengaruh dari sisi permainan. Entah itu Varane Ramos, entah itu Nacho Ramos, entah itu Nacho Varane. Tetapi kombinasi ini tampaknya sudah tidak bisa tampil sebaik ketika mereka bermain di musim-musim sebelumnya. Tapi kan kalau ngomongin kualitas backnya kan mereka kualitas kelas dunia. Ini banyak yang kemarin ada yang bilang alasannya katanya habis Piala Dunia, kebugaran, kecapean, terus katanya latihannya kurang, persiapannya kurang. Nah sekarang ada faktor juga kan habis Liga Internasional nggak? Jadinya mereka juga kagok lagi kemarin habis menang-menang, sekarang langsung kalah. Iya, sebetulnya 4 laga beruntun mereka yang semuanya diraih dengan kemenangan dan cukup impresif juga dengan skor-skor besar. Terakhir lawan Celta Vigo dengan skor 4-2. Itu sebetulnya menjadi indikator bahwa Santiago Solari cukup bagus dalam meramu skuadnya. Cuman kalau kita lihat dari sisi defense-nya, ada pengaruhnya juga dari jeda internasional. Ketika strike itu sedang membaik, ketika mereka sudah menemukan kembali formatnya, kepercayaan diri terutama yang mereka kembali naik. Tapi ketika mereka mendapatkan jeda selama 10 hari, otomatis agak sedikit turun dari penampilan mereka secara keseluruhan. Tapi dari pemain-pemain Eibar yang Bapak tahu banget nama-namanya pasti. Yang rame di sana itu karena kehadiran Gading sama Edi Brokoli ke sana. Saya agak tahu. Jadi sekarang mereka lagi ngetren di Eibar. Bukan yang hashtag yang lain ya. Serius kehadiran mereka. Karena akhirnya mereka dikenalin ke dalam ruang ganti tuh. Sekarang mereka digadang-gadang kalau bisa setiap lawan Madrid datang aja. Karena mereka lah membuat rekor pertama kali bisa jadi menang. Dan itu yang membuat akhirnya ada analisa lain. Analisa lain katanya kalau Madrid sekarang ketinggalan lebih dari 2-0 belum teruji sama Solari. Sebelumnya kan memang cukup bagus kan. Mereka bisa menang, terus kemudian mulai kebobolan tapi masih menang. Bener gak? Ini juga berarti kan mentalitas kalau menurut saya sih. Karena backnya kan emang tangguh-tangguh. Bener. Iya tangguh, cuman kan tidak pernah dimainkan secara berbarengan. Kalau kita bicara Varane Ramos, Varane mengalami cedera juga, sempat digantikan oleh Nacho. Nacho juga mengalami cedera. Jesus Vallejo dicoba juga. Ketika komposisi terutama di 2 center back itu agak sedikit terganggu, itu otomatis membuat lini pertahanan Madrid secara overall agak sedikit lebih memungkinkan untuk terganggu, kecuali ada pergantiannya di kedua sisi sayap, Marcelo atau Carvajal yang dimainkan, atau pergantian Odriozola yang dimainkan di situ, Nacho digeser ke kiri. Cuman kalau 2 center back yang bisa dikatakan biasa menjadi center back utama dari mereka tidak dimainkan, walaupun harus kita akui juga agak sedikit ada gangguan pada Varane, tetapi secara overall ketika tidak ada komposisi yang utama di 2 center back itu yang membuat Madrid agak sedikit lebih mudah dijebol, terutama dalam sisi counter attack. Nah tapi kan juga nggak cuma Madrid nih, karena lawannya AS Roma juga nggak terlalu stabil amat, bahkan nggak konsisten. Ada trionya juga Sheikh, Sarawi, Pellegrini juga kayaknya masih hilang timbul ini gimana sih ngomongin masalah di rumah sendiri? Katanya kemarin udah ada perubahan besar-besaran era Monchi, tapi sekarang belum kelihatan banget. Iya, kalau Monchi ditanyakan pertanyaan ini, dia selalu mengatakan
ini bukan proyeksi Roma untuk tahun ini. Cuman kan kalau kita bicara Roma, kita bicara sebuah tim yang kemarin-kemarin selalu berada di 3 besar, bahkan 2 besar. Otomatis mereka langsung butuh sebuah hasil yang instan. Cuman kan kita harus lihat siapa-siapa saja pemain yang datang. Kalau kita bicara dari sisi usia, Roma adalah salah satu tim yang bisa dikatakan termuda di Serie A. Dari ada 17 pemain timnas yang membela timnas berbeda yang ada di AS Roma. Berarti kan sebetulnya pemain-pemain ini berkualitas, cuman usianya masih muda-muda. Ketika mereka lini tengahnya kehilangan 2 bisa dikatakan pemain yang paling penting, ketika mereka kehilangan Nainggolan dan juga Strootman, otomatis mereka ada sedikit gangguan di lini tengah. Terutama Roma kalau kita bicara lini tengah adalah lini yang bisa dikatakan lini terpenting dari mereka. Ketika mereka bisa bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang, bagaimana dari menyerang bertahan. Ketika tidak ada 2 pemain ini, otomatis penggantinya agak sedikit susah. Ketika Zonzi sekarang bertampil bersama Cristante, bisa dikatakan sebagai kombinasi yang paling paten. Di depannya ada Pellegrini. Saya rasa 3 trio di tengah ini betul-betul bisa membuat Roma mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun dari hasil belum, tetapi dari sisi permainan Monchi maupun Eusebio Di Francesco mengakui bahwa ini adalah Roma yang akan kita bawa ke musim-musim ini. Tapi kayaknya lumayan lah, Roma kan paling nggak masih bisa peluang lolusnya besar juga ya, artinya sama Real Madrid, jadi ibaratnya ini hanya menentukan juara grup doang. Tapi kalau ngomongin soal wangi tim Italia, ini juga Inter lagi lumayan wangi nih, yang akan diganjal sama Tottenham Hotspur yang katanya harus menang. Ini bener nggak sih Mas, kalau ngeliatin Tottenham kemarin di Liga Champions awal-awal jelek, tapi kemarin kita lihat Chelsea dia lawannya bisa langsung menang telak. Ini artinya gimana kansnya lawan Inter sekarang ini? Kita tadi nggak ditanya dulu kan sih? Madrid nggak perlu, karena udah pasti lolos mereka berdua. Sama si siapa tadi? Sama Roma. Mereka tinggal main mata aja, kemarin mau main 0-0, coach itu pelatih atau gimana itu. Lu tuh suuzon terus ya. Tadi ngomong baru suuzon, ngomongnya lu suuzon. Paling kan dikasih dulu prediksi, karena penting buat yang lagi nungguin. Karena ini ditulusin. Jangan tanya prediksinya, tanya prediksi langkahnya sampai mana. Bukan, karena handicapnya ada di Roma. Oh ya, berapa? Nanti ditungguin orang. Itu penting nih. Nggak mungkin Pak, sisa setengah jam nggak mungkin mereka. Udah langsung aja Inter sama Tottenham dah. Inter sama Tottenham ya. Tadi berapa gol tuh kira-kira, banyak nggak? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? 0-0 lah. Satu gitu aja udah cukup, Bos. Cukup ya. Itu. Over-under ya? Apa itu? Gue nggak ngerti. Iya, gimana Tottenham ini? Iya. Posisinya lebih pelik ya Tottenham, karena poinnya baru 4, mereka menang pun kalau ada kombinasi karena mereka head to headnya kan bisa dibilang mereka kalah dari Inter. Ketika mereka harus memenangi pertandingan, entah itu 1-0, entah itu selisih 2 gol. Kalaupun mereka menang itu, baru mereka bisa berada di atas Inter Milan. Itu pun menunggu hasil pertandingan selanjutnya. Jadi kalaupun mereka menang, bisa dikatakan belum aman-aman juga gitu, karena mereka masih tergantung beberapa partai yang menyangkut tim-tim lain. Dari harus kemenangan yang enggak, yang jelas lebih yang diutamakan atau yang lebih mengincar kemenangan adalah Tottenham Hotspur di laga ini, karena mereka harus menang untuk bisa paling tidak memperpanjang nafas mereka di Liga Champions kali ini, Ji. Nah, ini ada pelatih yang kemarin baru dibantai, katanya ngasih saran buat Inter tahan minimal Spurs 30 menit karena mereka paling berbahaya 30 menit itu benar apa enggak Mas Aryo? Siapa tuh? Ya, walaupun Sari bilang abis kalah dia langsung kasih nasihat itu lah, kenapa dia kemarin kalah atau gitu. Walaupun kalau kita lihat kontribusi gol Spurs sendiri, mereka paling banyak menciptakan gol itu di menit 45 sampai 60. Sebetulnya menit istirahat, Bos, 45. Iya, 46 berarti ya. Justru itu pas lagi istirahatnya ngegolin banyak kan di ruang ganti golinnya. Berhenti pertandingan. 46 sampai 60 adalah periode di mana mereka mencetak gol paling banyak. Sementara di 1 sampai 15, 16 sampai 30 justru mereka belum pernah mencetak gol. Tetapi gaya permainan mereka yang membuat lawan akhirnya agak sedikit emosi, agak sedikit kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan adalah karena desakan sejak 30 menit pertama. Makanya Sarri mengatakan ketika timnya kalah adalah ketika 30 menit pertama mereka terus pressing terus sama Spurs ala Pochettino, itu yang membuat akhirnya Chelsea tidak bisa untuk mengembangkan permainan. Jadi memang 15 menit pertama adalah momen yang paling krusial bagi Tottenham Hotspur. Tapi singkat tiket kan kemarin kalau ngebandingin secara kekuatan, Inter kemarin ngerotasi nih lawannya Frosinone menang. Kalau ngomongin Inter lu banyak banget. Disimpan, artinya dia rotasi, tapi artinya secara kekuatan main intinya masih utuh. Sementara Chelsea, Tottenham habis bantaian Chelsea, tapi main-main juga turunin totalitas. Artinya akankah harus lawan Inter nanti? Chelsea dibantai, Pak? Chelsea ya lumayan lah. MU berapa? 0-0. Lawannya? Crystal Palace. Berhasil, bagus banget. Jeda internasional, capek kata Mas Aryo. Bisa seimbang Crystal Palace. Juara bertahan berturut Liga Champions, kalah bagus banget bisa imbang sama Crystal Palace. Udah gimana nih?
Ya, kalau ngelihat efektivitas dari permainan Spurs, saya rasa mereka punya peluang, Koji. Mereka punya peluang untuk bisa menyulitkan Inter Milan, terutama lewat serangan-serangan baliknya. Dan kalau dikatakan oleh pelatih Inter Milan dan para pemainnya juga bilang, kalau kita melepas pressing, kalau kita membiarkan Spurs memegang kendali permainan, justru itu kan akan menjadi berbahaya. Makanya ketika mereka ada transisi untuk melakukan serangan atau serangan balik, itu justru menjadi bahaya bagi Inter Milan. Justru mereka tidak akan membiarkan Spurs untuk bisa lama-lama memegang bola. Ini yang paling penting, tunggu-tunggu nih. Dan memang kalau masalahnya nih skor udah paling penting, Pak, udah. Enggak, kan Spurs tadi lawan Inter Milan kan. Yeah. Memang ini menentukan kan. Karena kalau misalnya sampai menang Napoli, maka Liverpool akan sulit. Ada Red Star dan ada PSG kan. Yeah. Itu kan posisi yang paling sulit kan untuk pertandingan Spurs lawan Inter Milan ini kan. Udah, skor dulu, skor singkat. Bukan, Bos. Ini gue lumayan berat, Bos. Prompter kagak naik. Earpiece belum dapet. Gue bingung ini dari tadi. Ya, makanya skor dulu, Mas Aryo. Abis ini si Valen mau ini show sendiri. Kalau posisi terjepit, kayaknya Spurs punya kesempatan untuk... Oh, Mas Aryo gitu ya. Oke lah, abis ini ada big match antara PSG dan Liverpool. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tapi Net Soccer. Yes. Ya, pemirsa. Pemirsa, ini kayak lagi casting. Oke ya, kita lagi ngobrol lagi sama Mas Haryo dan juga penanyanya ada. Gimana tergantung gaya bermain mereka, bagaimana mereka menyikapi laga di Liga Champions. Kan kalau kita lihat PSG kan sebetulnya ini tim yang kayaknya hidup di dua dunia nih, dunia Ligue 1 dan juga dunia Eropa. Kalau mereka bicara di Ligue 1, mereka betul-betul dominan, mereka betul-betul tidak pernah mengalami kekalahan, dan ini justru imbasnya kenapa mereka akhirnya bisa dibilang terpuruk ketika mereka tampil di Eropa. Ketika mereka tampil di Ligue 1, mereka betul-betul dominasinya, bisa megang bola sampai 10 menit dalam suatu rentang waktu. Itu kan suatu bukti bahwa tim-tim yang mereka hadapi itu tidak melakukan pressing yang cukup, tidak melakukan tackle-tackle yang cukup. Sangat berbeda ketika mereka tampil di Liga Champions. Bahkan tim sulit untuk bisa memegang bola selama 1 menit karena pressing yang begitu ketat. Bagaimana mereka mencoba untuk merebut bola, bagaimana mereka mencoba untuk merebut bola kembali kalau bola mereka kerebut. Itu yang tidak pernah dialami oleh Paris Saint-Germain ketika mereka tampil di Ligue 1. Makanya ketika mereka bisa mengkonversi laga mereka untuk tampil di Liga Champions dengan gaya permainan berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, paling tidak ketika mereka bisa mengejar Liverpool yang sempat unggul 2-0 tapi disamakan sebelum akhirnya mereka kalah. Saya rasa ini menjadi momentum bagi Paris Saint-Germain untuk membuktikan bahwa nafas mereka sebetulnya masih ada nih. Tetapi bisa tampil di Liga Champions. Ini penting pasti nih pertanyaannya. Lanjutin. Tetapi Bapak acara streammu. Katanya mau belajar public speaking. Oh iya benar. Tetapi masalahnya PSG katanya nih bisa tidak diperkuat 2 bintangnya, katanya kemarin disiratin lawan Toulouse yang Toulouse gajah kali ya. Kan kemarin katanya cedera pasti di internasional. Apakah mereka pasti main Mbappe dan Neymar? Kalau misalkan mereka nggak fit, gimana alternatifnya? Atau ini settingan? Kayak dua-duanya udah ikut latihan bersama, dua-duanya sudah dikatakan bisa cukup fit. Walaupun Neymar dalam kondisi 80 atau 90%, tapi ditanyakan oleh Thomas Tuchel apakah Neymar siap untuk bermain, dia pasti akan mengatakan siap. Mbappe pun seperti itu. Jadi saya rasa 2 pemain ini ketika dihadapkan untuk wajib memetik kemenangan, saya rasa PSG akan menurunkan 2 pemain ini. Apakah mereka akan tampil full, apakah mereka akan tampil di babak kedua, tentunya saya rasa mereka wajib tampil sejak awal, Neymar dan juga Mbappe untuk menemani Cavani. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa Di Maria yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Entah itu di posisi Neymar, entah di posisi Mbappe, Neymar bisa dimainkan sebagai salah satu penyerang sayap antara di posisi kiri ataupun kanan. Saya rasa kalau alternatifnya, ya kalau tidak ada Mbappe ataupun Neymar, Di Maria bisa di ruang depan. Hanya saja data menunjukkan. Ini data, pada pakai data nih bahaya. Apa? Lu nyambungin. Hanya saja data menunjukkan. Pak, ini bukan kuis yang bukan komunikasi. Hanya saja data menunjukkan bahwa Liverpool itu katanya kalau pertandingan tandang sama kandang itu nggak imbang nih di Liga Champions ini, gimana nih? Ya, ada bisa dibilang mentalitas mereka juga agak sedikit sulit. Cuman ini lagi-lagi sebuah pembuktian dari Liverpool. Kalau kita bicara Liverpool di musim ini dibandingkan Liverpool di musim kemarin, ini kan 2 tim yang bisa dikatakan agak sedikit berbeda dari sisi permainan, dari sisi pendekatan. Kalau kita bicara Klopp di musim lalu betul-betul tim yang sangat ofensif sehingga kadang-kadang dia tidak memperhatikan lini belakangnya. Ketika mereka bisa unggul 4-0, bisa unggul 5-0, tim lain akan mengejar sampai mereka menang dengan skor hanya 5-3.
lalu ketika mereka bisa unggul 3-0, tim lain akan mengejar menjadi 3-sama. Itu kan yang coba diubah oleh Klopp di musim ini. Mereka tampil jauh lebih adaptif, mereka tampil jauh lebih menunggu apa yang dilakukan oleh lawan-lawan mereka, sehingga ada sedikit transisi yang diberlakukan oleh mereka. Kalau kita bicara lini belakangnya, di Premier League kan mereka jauh meningkat. Mereka hanya kebobolan 5 gol dalam 13 laga. Kalau kita bicara statistik, di Liga Champions aja enggak. Jadi gini, ini katanya dua tim ini selalu menghasilkan minimal 2 gol. Prediksinya langsung lah, akankah banjir gol, berapa skornya? Kalau ini mungkin golnya lebih banyak dibandingkan. Berapa? Siapa yang menang? Oke. Kalau begitu, siapa dulu yang menang? Yang menang? PSG. Kalau begitu, jadi bakal ada bahasan soal Neymar yang buka peluang kembali ke Barcelona. tapi Net Soccer nggak ada mukanya. Kembali lagi di Net Soccer, bukan acara sore tapi acara tengah malam. Sekarang kita masih ngomongin tadi PSG, ngelanjutin lagi, katanya dia bakal setuju ngelepas Neymar balik lagi Spanyol. Syaratnya fulus senilai 200 juta euro harus dibayar sama tim peminat. Kalau Neymar sendiri nggak mau ke Madrid dan masih pengen ke Barca, masih mungkin nggak sih dengan hitung-hitungan pengeluaran Barca so far nih? Dengan gajinya juga katanya gede banget kemarin kan, terboros. Ya, kalau kita lihat gaji sih memang banyak pemain Barcelona yang di atas 200 ya. Dembele salah satunya, Messi 500, Suarez 290, Coutinho 240. Saya rasa Neymar akan berada di kisaran itu juga 290 atau 300 lah. Neymar akan berada di situ. Tentunya kalau ngambil Neymar, otomatis ada pemain-pemain yang harus dilepas. Dan kalau saya lihat apa yang dilakoni Barcelona di musim ini, Dembele mungkin menjadi salah satu pemain yang layak untuk dilepas. Kalau dari sisi permainan yang belum tune in juga melawan Barcelona, walaupun dia mencetak beberapa gol, tentunya Neymar akan memberikan apa yang selama ini Barcelona hilang, dari sisi bagaimana mereka memberikan tekanan pada lawan, bagaimana kalau Messi dan juga Suarez dikawal ketat, Neymar bisa lepas. Tapi berapa persen ini dia akan menjadi kenyataan? Kalau 200 saya rasa PSG akan lepas, dan Barcelona saya rasa punya cukup uang segitu untuk bisa membayarkan apa yang diminta oleh Paris Saint-Germain. Jadi saya rasa win-win solution juga kalau Neymar balik ke Barcelona dengan gaya permainan yang masih sama dengan apa yang ketika dia meninggalkan Barcelona. Iya, ya dulu dia yang jual kan? Nggak move on juga ya, dia yang mau, dia yang pindah, sekarang dia mau balik lagi. Oke lah, terima kasih Mas Arya sudah ngobrol sama kita jadi bertiga di sini. Mirip sama kisah saya. Kenapa? Oh iya. Tapi ya tentu balik lagi harga udah mahal lagi, harganya paling tinggi sekarang ya. Pilih, promosi PGA 19E. Oh jangan. Oke, tutup Len. Sekarang promosi. Susah gue duduk. Oke lah, udah gak kerasa, udah setengah jam kita ngoceh bola dari tadi dengan Anda. Dan kita lagi besok di jam yang sama, jadi sampai ketemu besok dan mana ya? Suka.